Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rusul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholihin shadiqin sabirin rahimin rasidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa anjilhul munjala muqarraba indaka yaumil qiyamah. Selamat berjumpa kembali para pirsawan rahimakumullah di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu Wasiat Aladin Channel. Pada episode yang lalu saya menceritakan tentang diri kita, bahwa di dalam diri kita ada yang namanya jasmani, ada yang namanya jiwa, ada yang namanya rohani. Jiwa, nafsani. Jasmani, nafsani, dan rohani. Nah, saya katakan bahwa jasmani itu mempunyai pintu gerbang sendiri untuk menuju Allah SWT. Nafsani juga pintu gerbang tersendiri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Rohani juga seperti itu, mempunyai pintu gerbang sendiri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketiga pintu gerbang ini harus terbuka sehingga seluruh amal jasmani, seluruh amal nafsani, seluruh amal rohani bisa langsung tembus ke hadirat Allah Subhanahu wa taala melalui tiga pintu gerbang ini. Jasmani, yang kalau kita gambar itu hitam, sebuah bulatan hitam, maka pintu gerbangnya kalau dilukis sebagai simbol juga begitu bulatan hitam. Kemudian nafsani, yang manakala dilukis sebagai simbol adalah sebuah bulatan, separuh hitam, separuh putih, maka pintu gerbangnya juga kalau dibuat simbol juga sebuah bulatan, separuh hitam, separuh putih. Demikian juga ruh. Ruh ini manakala dibuat simbol, pintu gerbangnya itu juga sebuah bulatan yang putih. Karena ruh ini sifatnya suci, digambarkan putih. Maka gerbangnya pun juga putih. Nah, siapakah? Apakah? Bentuk apakah pintu gerbang yang berperanan terhadap jasmani, nafsani, dan rohani ini? Sehingga seluruh amalnya akan bisa tembus ke hadirat Allah SWT. Pertama kali yang harus dibuka adalah pintu gerbang jasmani. Sebab kalau pintu gerbang jasmani tertutup, maka semuanya tertutup. Pintu gerbang nafsani tertutup, pintu gerbang rohani tertutup. Karena itu manusia harus berusaha di dalam melakukan ibadah kepada Allah, buka dulu pintu gerbang jasmani. Siapa itu pintu gerbang jasmani? Kedua orang tua. Kita beramal soleh, beramal kiat-kiat, tetapi kita rusak hubungan kita dengan orang tua. Sampai orang tua tidak ridho, orang tua merasa dongkol kepada kita. Maka pintu gerbang ini tertutup. Maka seluruh amal kita tertutup, nyangsang di langit. Nggak bisa tembus ke hadirat Allah. Karena apa? Pintu gerbangnya tertutup. Karena itu, pertama kali di dalam kita melakukan amal soleh, pertama kali bapak-bapak, ibu-ibu berangkat haji, pertama kali yang dikunjungi adalah kedua orang tua. Itu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu ada tambahan lagi. Pintu gerbangnya apa? Suami. Suami juga harus ridho, diminta ridhonya. Pada waktu ibu pergi ke Mekah Al-Mukarramah,
Di dalam segala hal. Amal apapun juga, izin suami itu bagi ibu-ibu. Buka pintu gerbangnya. Maka seluruh amal, sholatnya, zikirnya, puasanya, baca Al-Qur'annya akan tembus melalui pintu gerbangnya sampai ke hadirat Allah SWT. Karena apa? Manakala kedua orang tua itu ridho, Allah pun ridho. Manakala kedua orang tua itu tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Manakala kedua orang tua marah, Allah pun marah. Manakala pintu gerbang dari jasad terbuka, maka pintu nafsani terbuka, pintu ruhani terbuka. Sehingga amal apapun yang dilakukan oleh nafsani tembus melalui pintu gerbangnya sampai ke hadirat Allah. Demikian juga amal rohani. Manakala dia melakukan amal-amal rohani, puasa umpamanya, baca Al-Quran umpamanya, tasbih umpamanya, bisa langsung ke hadirat Allah melalui pintu gerbangnya. Nah, itulah pintu gerbang jasmani. Kemudian pintu gerbang nafsani. Pintu gerbang nafsani juga sama simbolnya. Sama juga dengan simbol dari nafsani. Nafsani manakala dibuat simbol, sebuah bulatan, hitam dan putih. Hitam ini apa? Karena bersifat material. Sesuatu sifat daging, tulang, darah, namanya manusia, sifat jasad. Sifat jasad itu manusia, itu dikatakan al-insan mahadul khata' wa nisyan. Yang namanya manusia itu tempatnya lupa dan dosa. Orang melakukan dosa karena lupa. Lupa menjadikan orang berbuat dosa. Karena itu diperlukan apa? Istighfar. Nah, karena itu untuk membuka pintu gerbang jasmani, yang sifatnya jasmani, jasmani itu ada pada bentuk jasadia, juga pada bentuk nafsani. Nafsani juga ada bentuk jasadia juga, seperti otak, kelenjar, kemudian juga ini apa? Hormon-hormon, kelenjar-kelenjar, semuanya itu kan sifat jasmani juga, sifat material yang bisa dilihat dari mata. Maka untuk membuka anak kuncinya, untuk membuka, ya, untuk membuka jasmani ini, untuk membuka apa? Istighfar, berdoa, sedekah. Jasmani untuk bisa membuka ini apa? Pintu gerbangnya apa? Birrul walidain. Baik kepada orang tua, baik kepada orang tua, sehingga orang tua ridho. Kemudian apa? Mendoakan orang tua. Kemudian apa lagi? Bersedekah untuk diatasnamakan kedua orang tua. Sehingga manakala dia itu bersedekah, manakala dia itu mendoakan orang tua, manakala dia itu membuat kebaikan-kebaikan terhadap orang tua, pintunya itu terbuka lebar. Maka akan kencang sekali amal baiknya menjurus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan diterima amal solehnya. Demikian juga nafsani. Pintunya apa? Pintu gerbangnya adalah yang simbolnya sama. Sebuah bulatan yang separuh hitam, separuh putih. Siapa itu? Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah nabi yang akan menjadikan jiwa kita bersih, menjadikan ruhani kita bersih. Ingat, di dalam nafsani ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Jadi, anak kuncinya apa untuk membuka? Sholawat Nabi. Kita banyak-banyak melakukan sholawat Nabi, sehingga Rasulullah ridho kepada kita, akan memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita. Banyak-banyak bersolawat dan melakukan apa? Melakukan amal-amal sunnah.
Apa saja yang menjadikan sunnah Nabi kita kerjakan. Karena di balik sunnah itu adalah kejayaan. Jadi apapun yang kita amalkan, itu akan langsung meluncur cepat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok Rasulullah di lambang hitam? Separuh hitam, separuh putih. Iya, karena Rasulullah itu manusia. Namanya manusia itu bisa lupa. Pernah Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu Abdullah bin Umi Maktum datang ke tempat Rasulullah. Rasulullah lagi menerima tamu kafir Quraisy. Rasulullah cemberut, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah juga manusia, yang dia tuh punya lupa, punya kesalahan juga. Karena itu dilambangkan hitam. Tetapi dia sebagai Rasul, dia ruhaninya kuat sehingga apa? Keburukan-keburukan yang dilakukan langsung diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dijaga daripada dosa-dosa. Karena itulah dia adalah pintu gerbang nafsani kita. Karena itu kita banyak melakukan sholawat Nabi. Kita banyak melakukan sunnah-sunnah Nabi. Sehingga ruh kita akan memancar nur daripada Rasulullah SAW yang dengan syafaat. Kemudian pintu gerbang daripada ruhani. Ruhani yang kalau digambar itu sebuah bulatan putih, maka pintu gerbangnya juga putih juga. Apa itu? Al-Quran. Nah, pintu harus dibuka dengan kunci. Kuncinya apa? Banyak-banyak membaca Al-Quran dan mempraktekkan apa yang kita baca. Apa yang disuruh dikerjakan, apa yang dilarang oleh Al-Quran, kita jauhin. Karena Al-Quran adalah full nur. Manakala kita jauhin, maka kita akan berlimpah dengan nur. Manakala kita jadi menjauhin larangan Al-Quran, kita akan berlimpah nur. Mengerjakan apa yang disuruh oleh Al-Quran, kita akan berlimpah nur. Jadi yang disuruh kita kerjain, yang dilarang kita jauhin, maka jiwa kita akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berlimpah dengan nur. Sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang bahagia. Itulah haji sejati. Karena apa? Mempraktekkan jamarot. Harus dipraktekkan di tengah kehidupan. Jadi yang namanya haji itu bukan hanya di sana saja. Ada yang lebih besar nanti pada waktu hidup di tengah masyarakat. Secara secukup itu, insya Allah nanti kita akan sambung lagi pada bentuk-bentuk manasik yang harus kita tegakkan di tengah kehidupan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.